Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya ya, Sony Musinin ya, di mata kuliah yang berbeda ya tentunya. Di semester ini kita akan bertemu di mata kuliah yang namanya Bioteknologi Farmasi. Oke, nah Bioteknologi Farmasi ini di semester 5 ini merupakan salah satu mata kuliah yang nanti menjadi gerbang ya, jadi gerbang untuk salah satu mungkin yang nanti kalian pilih menjadi tema penelitian tugas akhir lagi. Oke, nah yang hari ini yang akan kita bahas ini terkait tentang pendahuluan ya terlebih dahulu. Yuk kita mulai ya. Oke, apa saja yang dibahas di pertemuan hari ini ya. Ini terkait tentang yang pertama itu metode perkuliahannya, kemudian yang berikutnya itu komponen penilaiannya seperti apa, kemudian yang berikutnya overview terkait tentang bioteknologi farmasi ya, seperti itu. Oke, metode perkuliahan ini berbeda dengan semester-semester sebelumnya, kita ketemu secara luring atau offline. Nah, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu, berarti metode perkuliahannya kita lakukan 100% daring. Jadi mudah-mudahan dengan 100% daring ini kalian tetap bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan ya, baik itu secara rekaman seperti ini atau nanti juga kita bisa bertemu lewat misalnya Zoom atau aplikasi yang lainnya ya. Oke, nah aplikasi-aplikasi yang dipergunakan yang utamanya ini mungkin kalian pun sudah nggak asing ya, di awal pandemi juga kalian sudah menggunakannya. Itu ada yang namanya e-study ya atau e-learning. Jadi di bku.istudy.ac.id jadi kurang ac dan id. Nah di situ nanti di e-study itu menjadi gerbang proses pembelajaran kita ya. Jadi terkait tentang video ini atau materi-materi yang lain saya upload di e-study, jadi tolong dibuka, pasti ya itu dibuka e-study. Oke, berikutnya mungkin yang nanti salah satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk kita bisa bertemu secara daring itu misalnya Zoom atau mungkin bisa pakai juga yang namanya Google Meet ya, bisa ya, nanti kita lihat ya kita enaknya pakainya apa gitu ya. Oke, kemudian selain itu kita pakai Google Form, ini salah satu media untuk quiz ya. Jadi nanti di pertemuan saya ada quiz. Jadi biasanya untuk nilai keaktifan itu ada poin keaktifan, tapi ya karena kita daring saya sulit sekali untuk menilai poin keaktifan kalian ya. Jadi di pertemuan daring ini mungkin nanti kita akan perbanyak di komponen quiznya. Kemudian untuk komunikasi yang lainnya kita bisa pergunakan WhatsApp ya. Jadi nanti kita akan buat WhatsApp grup ya. Seperti itu ya. Kemudian pertemuannya jumlahnya seperti biasa 7 pertemuan. Jadi saya kebagian di sesi UTS ada 7 pertemuan dengan saya. Kemudian di bioteknologi farmasi ini tim teaching bersama Bu Rahma Ziska. Jadi nanti di sesi UAS nanti kalian ketemu dengan Bu Rahma Ziska ya. Seperti itu. Nah, komponen penilaiannya apa saja? Jadi komponen penilaiannya ini sedikit berbeda dengan kalau kita offline atau luring atau ketemu langsung di kelas ya. Jadi yang samanya mungkin poin kehadiran tetap saya hitung. Jadi kehadirannya di setiap pertemuannya atau di setiap minggunya kalian mengikuti e-learning ini, itu dijadikan poin kehadiran. Jadi poin kehadiran itu nanti akan dinilai sekitaran 10% lah ya kurang lebih. Kemudian ada quiz ya. Nah quiz ini pengganti dari keaktifan yang biasa saya nilai ya. Jadi keaktifannya diganti oleh quiz ya. Quiznya nanti pasti perorangan. Oke. Bobotnya nanti secara keseluruhan itu sekitaran 20%. Nah berikutnya mungkin ada tugas ya. Tugasnya ini kalau di bioteknologi farmasi ini biasanya
saya minta mahasiswa untuk buat kayak semacam mini riset atau mini project lah seperti itu terkait tentang bioteknologi farmasi. Ya, jadi nanti bagaimana mini riset atau mini projectnya saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu. Jadi nanti ada komponen tugas. Di komponen tugasnya ini bisa mungkin individu atau kelompok, nanti kita lihat ya. Nah yang komponen tugas tadi ini bobotnya seperti kuis sama 20%. Nah yang komponen penilaian terakhir ini pastinya yang namanya ujian. Jadi ujiannya nanti dengan saya itu ada yang namanya ujian tengah semester ya. Ujian tengah semesternya pasti pilihan ganda. Nah bobot ujian paling gede ya itu sekitaran 50%. Oke, itu kurang lebih komponen penilaiannya. Oke, nah ini bioteknologi ya. Sebelum mempelajari terkait atau lebih dalam terkait bioteknologi, ini kita harus tahu pengertian dulu dari bioteknologi. Bioteknologi itu apa sebenarnya? Ada kata bio itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan atau makhluk hidup. Ada kata teknologi ya, jadi ada sesuatu alat ya, yang dipergunakan hubungannya dengan makhluk hidup ya. Oke, jadi kalau misalnya kita runut pengertian dari bioteknologi ya, ini merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup. Jadi di bioteknologi itu harus ada kata makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Jadi di bioteknologi ini nanti ada outputnya ya, atau luarannya itu berupa produk atau berupa jasa ya. Oke, seperti itu di bioteknologi. Nah, ilmu yang menopang bioteknologi atau yang ya menjadi kayak semacam bekal lah ya, atau landasan. Kalau kalian mau khatam belajar bioteknologi, berarti kalian harus ada ilmu-ilmu lain di sekitaran bioteknologi itu, dan kalian sebagian besar sudah mempelajarinya. Di semester awal kalian sudah belajar terkait tentang biologi sel misalnya, yaitu pun merupakan ilmu penopang dari bioteknologi. Kemudian semester berikutnya kalian belajar terkait tentang mikrobiologi ya. Berikutnya kalian belajar tentang biokimia. Nah yang belum kalian pelajari ini terkait tentang genetika, biologi molekuler, dan teknik kimia ya. Nah tapi di mata kuliah ini bukan sesuatu yang fardu ain harus itu belajar baru bioteknologi dipelajari, bukan seperti itu. Tapi ya ketiga mata kuliah ini, ketiga ilmu ini juga menopang dari bioteknologi seperti itu. Ini sedikit sejarah terkait tentang bioteknologi ya. Sejarahnya sih panjang sebenarnya bioteknologi, sampai-sampai kalau saya baca di beberapa sumber ini sebelum Masehi aja sudah ditemukan terkait tentang bioteknologi ya. Oke, kita potong saja ini sejarahnya. Ini kita mulai dari 1943 ya, jadi tidak sebelum Masehi ya, 1943 ini ditemukan atau bukan ditemukan ya, diproduksi yang namanya antibiotik penisilin dalam skala industri. Nanti kita juga akan bahas terkait tentang antibiotik penisilin ini, bagaimana cara memproduksinya di makhluk hidup ya. Mungkin yang kalian ketahui, penisilin itu diproduksi secara industri ya, tidak menggunakan makhluk hidup. Tapi nyatanya itu penisilin itu menggunakan makhluk hidup ya, seperti itu. Nanti ada ya kita pelajari ya terkait tentang penisilin itu. Oke. Kemudian di tahun selanjutnya 1975 ya, ada yang ilmuwan bernama Kohler dan Milstein menjabarkan produksi antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ya, nanti kalian pelajari juga mungkin terkait tentang imunologi. Nah, di imunologi ada yang namanya, di sistem imun ada yang namanya antibodi. Ya, antibodi itu sesuatu yang ya di dalam tubuh kita itu yang melawan sesuatu zat asing atau antigen. Nah, antibodi itu bisa dibuat ya dengan ya bantuan bioteknologi
Nah, disebut monoklonal. Nah, antibody itu bisa dibuat secara spesifik seperti itu. Yang sekarang yang lagi rame misalnya vaksin eh, COVID-19 ya. Vaksin COVID-19 itu dibuat dibuatnya itu dengan prinsipnya antibody monoklonal yang mengenalinya itu hanya yang namanya corona. Nah, selanjutnya di 1982 ya, untuk pertama kalinya vaksin hewan hasil teknologi DNA rekombinan disetujui pemakaiannya di Eropa. Nah, vaksin itu panjang juga sejarahnya. Jadi vaksin itu pertamanya dibuat secara konvensional ya. Tidak ada rekayasa-rekayasa yang macam-macam. Nah, akhirnya para ilmuwan mengembangkan vaksin dengan teknologi DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? Nanti dibahas juga di materi yang berhubungan dengan bioteknologi ya. Kalau kalian mungkin di SMA mungkin masih ingat terkait tentang domba doli ya, cloning. Nah, itu hubungannya dengan DNA rekombinan. Nah, pada tahun 1988 ada yang namanya metode polymerase chain reaction, itu dipublikasi pertama kali ya. PCR mungkin nggak sekarang sering ya kalau kalian melihat semacam berita terkait tentang COVID-19 itu ada yang namanya tes PCR ya. Nah, PCR ini bagian dari bioteknologi juga, kita juga akan pelajari. Nah, kebetulan PCR ini alatnya juga ada di UBK ya. Jadi ini salah satu tema atau topik penelitian yang banyak juga diambil di setiap tahunnya terkait tentang PCR. Kemudian di tahun 1997 ya, nah ini yang terkait tentang domba doli nih, cloning hewan yang kita sebutnya domba doli dari sel dewasa, sel kambing itu dirilis ya di 1997 ya. Itu hubungannya dengan DNA rekombinan seperti itu. Ini ada sedikit peta konsep ya terkait tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi itu diperlukan ya, hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia ya. Kelangsungan hidup manusia itu ditunjang oleh salah satunya oleh yang namanya teknologi ya. Kita nggak akan deny ya terkait tentang teknologi ya, apalagi pada masa sekarang. Nah, teknologi ini ya bisa melalui salah satunya ke arah bioteknologi ya, yang akan dipelajarin di semester ini. Nah, bioteknologi yang dipelajari itu ada dua sebenarnya. Ada yang namanya bioteknologi konvensional, ada yang namanya bioteknologi modern. Ya, konvensional hubungannya biasanya dengan pengolahan bahan makanan, hubungannya dengan fermentasi. Misalnya pembuatan tempe yang kita makan sehari-hari itu produk bioteknologi. Kita makan nasi goreng tambahin kecap itu juga produk bioteknologi. Pagi-pagi kita sarapan roti pakai keju itu produk bioteknologi. Kadang-kadang kita megat mang donat itu juga produk bioteknologi ya. Atau kayak mikroprotein yang mikro ukurannya itu banyak juga merupakan produk bioteknologi. Itu produknya bioteknologi konvensional. Nah, ada juga bioteknologi yang modern ya. Modern ini hubungannya dengan ya teknologi yang dipergunakannya sebenarnya. Misalnya apa? Ini juga menjadi salah satu tema juga yang dibawa oleh mahasiswa di BK ya pada saat tugas akhir. Yang pertama misalnya kultur jaringan. Jadi kita mengkultur jaringan pada media atau tempat yang kecil, contohnya pada toples ya kayak gitu, atau cawan petri, atau pakai gelas kimia misalnya kayak gitu. Kemudian bioteknologi modern yang lainnya misalnya rekayasa genetik ya. Rekayasa genetik itu ada hubungannya tadi dengan istilahnya DNA rekombinan ya. Nah, PCR sendiri ya
tadi yang hubungan dengan istilahnya polymerase chain reaction itu masuk ke bioteknologi modern karena dia menggunakan teknologi yang modern sekarang. Ya, seperti itu kata konsepnya. Nah, kita lihat overview dari bioteknologinya seperti apa ya, materi-materi yang akan dipelajari di bioteknologi. Yuk kita lihat ya. Oke, ini overview materi bioteknologi. Yang nanti pertama kali kita pelajari itu terkait tentang fermentasi. Ada yang tahu fermentasi apa? Produknya banyak loh ya, terkait tentang fermentasi. Misalnya kalian pernah minum yogurt, tadi kalian makan tempe, donat, itu produk-produk bioteknologi konvensional ya dengan proses yang namanya fermentasi. Jadi nanti di sini dipelajari terkait tentang produknya, prinsip fermentasinya melibatkan mikroorganismenya seperti apa, ya seperti kayak begitu, ya. Yang jelas prosesnya kayak gimana, ya prosesnya secara biokimianya juga seperti apa. Nah nanti yang akan berikutnya kita akan pelajari terkait tentang DNA dan RNA. Ini materi genetik yang dipunyai oleh makhluk hidup, ya. Jadi yang kita pelajari di sini itu struktur DNA dan RNA, apa bedanya DNA dan RNA, yang kayak begitu. Ini udah pernah dipelajari di biologi sel ya. Jadi ini mengingat-ingat lagi. Kenapa dipelajarin lagi di sini? Karena nanti ini gerbang untuk kita belajar terkait tentang DNA rekombinan, kita belajar terkait tentang sintesa protein atau ekspresi gen kita sebutnya di sini. Dan kita belajar terkait tentang PCR, misalnya kita harus paham dulu struktur dari DNA dan RNA ya, seperti itu. Ya. Selain itu apa yang kita pelajarin ya, ini hubungannya dengan ya proses replikasi DNA. Ini pun mungkin udah dipelajari di biologi sel. Jadi ini overview juga, mengingat nantinya ya. Nah kenapa juga dipelajari di replikasi DNA di bioteknologi ini juga gerbang untuk ya itu kita belajar terkait tentang PCR. Jadi PCR itu prinsipnya ya replikasi DNA ya. Nanti kalian mungkin ingat-ingat lagi terkait tentang komponen-komponen yang terlibat dari replikasi DNA, tahapan-tahapan replikasi DNA, apa tandanya kalau misalnya itu awal dari replikasi DNA, apa tandanya itu akhir dari replikasi DNA, kayak begitu ya. Seperti itu. Masih ingat ya, replikasi DNA itu kayak semacam apa? Iya, pengkopian, fotokopi lah, seperti itu ya. DNA dari 1 jadi 2 ya, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Oke, tiga teori tentang replikasinya juga nanti akan dibahas ya. Kalau kalian ingat, teori replikasi itu semi konservatif. Nah, nanti juga kita belajar lagi terkait tentang sintesa protein. Masih ingat ya, sintesa protein itu ada 2 tahap. Ada yang namanya transkripsi, ada yang namanya translasi. Nanti di sintesa protein ini bahan bakunya itu ada yang namanya DNA. Di dalam DNA itu ada potongan yang namanya gen atau DNA fungsional itu ya. Nah, kita juga kan mengingat-ingat lagi tahapannya, komponen yang terlibatnya. Nah, dipelajari juga di sini sintesa protein ya. Ini nanti kita akan belajar terkait tentang ekspresi gen ya, hubungannya dengan sintesa protein ya. Gerbangnya juga ya, menuju ke DNA rekombinan seperti itu. Atau nanti akan menghasilkan produk protein terapeutik, dibahas nanti bersama Bu Rahma di sesi UAS. Ini kalian harus paham dulu terkait tentang sintesa protein atau ekspresi gennya. Nah ini ada salah satu produk nanti yang akan kita bahas juga, tapi ini bisa UAS. Ini ada yang namanya vaksin rekombinan. Pastinya sebelum belajar terkait tentang vaksin rekombinan, kalian harus belajar terlebih dahulu terkait tentang DNA rekombinan atau rekayasa genetik tadi. Nah ini yang dikembangkan sekarang ya, hubungannya dengan COVID-19 ini disebut dengan vaksin rekombinan ya.
Ini membuat vaksin dengan rekayasa genetik. Seperti apa tahapannya, apa fungsinya, bagaimana cara memasukkannya, nanti dipelajarin ya di bab vaksin rekombinan ini. Nah, kalau ilustrasinya ini ada hubungannya dengan sistem imun ya, jadi karena vaksin itu hubungannya dengan ya imunitas tubuh kita ya, secara buatan kalau vaksinnya. Nah, ini yang akan dibahas juga rekombinan DNA teknologi atau teknologi DNA rekombinan. Ini jadi fondasi kalau kita mau mempelajari terkait tentang vaksin rekombinan tadinya. Di sini nanti kita akan pelajari terkait tentang tahapan-tahapannya, apa yang diperlukan di setiap tahapan DNA rekombinan. Nah, ini yang ada bullet ini contohnya PBR322 ini yang namanya vektor atau pembawa. Nah, ini kita akan belajar apa itu vektor atau pembawa, jenis apa itu vektor. Itu DNA juga tapi bentuknya bulat atau sirkuler. Nah, ini proses rekombinan ini ya secara in vitro ya terjadinya di mana ya, di cawan-cawan Petri ya, atau misalnya tadi pakai tabung reaksi atau pakai tabung yang ukurannya 1,5 mili ya. Nah, berikutnya kita akan belajar juga terkait tentang PCR. Nah, PCR juga ini sesuatu yang sangat menarik dan terus berkembang. Yang sekarang lagi happening itu uji ya swab test dengan PCR, katanya seperti itu. Nanti kita belajar komponen apa yang dibutuhkan di PCR ya, tahapannya sih kayak gimana sebenarnya di PCR itu gitu. Berapa lama sih PCR itu menghasilkan hasil positif atau negatif. Nanti kita belajar di bab PCR ya, seperti itu. Jadi nanti biar kebayang juga kalau misalnya di sini orang-orang ngerjain terkait tentang swab test itu bagaimana ya tahapannya. Nanti kalian udah belajar ini nanti kebayang. Nah, ini juga tadi prinsipnya juga seperti replikasi DNA ya, pengkopian gitu. Nah, PCR juga nggak hanya pengkopian DNA, jadi bahan bakunya RNA pun bisa di PCR, tapi syaratnya RNA itu harus dirubah dulu menjadi seperti DNA, karena yang bisa masuk ke dalam alat PCR yaitu DNA. Jadi nanti ada perubahan RNA menjadi DNA. Oke, sudah. Itu overview sedikit dari bagian pendahuluan bioteknologi farmasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.